Kita semua tentu sudah muak dengan ucapan Rizik Syihab, Bahar Smith, bagaimana keluar-keluar mereka yang selalu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan rakyat, masyarakat. Tapi sebenarnya dia sendiri itu yang mencemarkan agama Islam. Dia sendiri yang justru mencemarkan nama baginda Nabi. Dia sendiri yang mencemarkan nama masyarakat, mengajak masyarakat diprovokasi dan sebagainya. Itulah kelakuan si Rizik Syihab. Mari kita saksikan bagaimana komentar si Rizik Syihab ini ketika dia mengomentari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bagaimana komentarnya? Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Hati-hati. Ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Begitu arogan, seenaknya membuat statement, fitnahan, tuduhan yang sama sekali tidak berdasar, menganggap Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang melestarikan berhala dan sebagainya. Memangnya patung-patung itu untuk disembah? Bukankah kamu sendiri, wahai Rizik Syihab, bukankah kamu sendiri selama ini telah disembah-sembah, dipuja-puja oleh muhibin kamu sendiri yang selama ini itu dielukan, dituhankan oleh para pengikut-pengikutmu. Kenapa kok dianggap kamu itu sebenarnya dituhankan? Karena sudah melihat berbagai banyak macam kesalahan-kesalahan yang sudah tampak jelas sekali bahwa akibat provokasi yang kamu timbulkan itu menimbulkan kegaduhan dan keresahan, tidak malah membuat negeri ini damai, tentram, indah, dengan kerukunan, dengan saling menghormati, kebudayaan dan sebagainya. Tapi justru dengan kedatanganmu itu hanya merusak saja. Tapi kamu selalu mengatasnamakan agama. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai, terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Apa? Banyak anak buahnya nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan. Saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara? Ya, saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat.
Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Rakyat yang mana? Coba tunjukkan mana rakyat yang kamu bela. Apa kontribusimu yang sudah kamu berikan kepada rakyat? Apakah mereka merasa nyaman, ketentraman dan sebagainya dengan ucapan-ucapan seperti itu? Apakah mereka masyarakat di Jawa Barat itu merasa senang dengan ucapan seperti itu? Kalau mereka merasa senang, pastinya mereka pasti akan memilih calon-calon yang kalian pilih. Tapi coba lihatlah fakta, kenapa masyarakat memilih Kang Deddy Mulyadi? Berarti ucapanmu itu ucapan yang menyesatkan, ucapan yang tidak berdasar. Jelas ucapanmu itu tidak mengatasnamakan rakyat, tapi itu mengatasnamakan hawa nafsumu sendiri. Hanya keinginan-keinginanmu dan kelompokmu. Kamu membela rakyat, tapi sebenarnya yang kamu bela adalah kelompokmu. Hanya orang-orang yang mau merusak ajaran agama Islam ini. Hentikanlah provokasi-provokasi semacam itu. Hentikanlah ucapan-ucapan semacam itu. Karena orang yang kamu omongin, orang yang kamu ajak bicara itu, mereka para muhibin itu, mereka itu pemikirannya masih sangat lugu, masih sangat fanatik buta. Sehingga mereka tidak bisa mencerna kebusukan-kebusukan, niatan-niatan jahat yang ada di dalam diri kamu dan Rizik Syihab itu. Mereka tidak bisa mencerna apa sebenarnya tujuan busuk yang sedang kamu rencanakan. Coba lihatlah fakta. Kalau seandainya misalkan Jokowi yang selalu kamu cemooh, selalu kamu caci maki, Kang Deddy Mulyadi yang selalu kamu caci maki, kamu cemooh, misalkan mereka itu memang dibenci masyarakat, misalkan sesuai dengan tuduhan-tuduhanmu, sesuai dengan fitnah-fitnahanmu, maka seharusnya mereka, Pak Jokowi, Pak Deddy Mulyadi, mereka akan sudah ditinggalkan oleh rakyat dan masyarakatnya. Tapi cobalah lihatlah fakta, siapa yang jadi gubernur saat ini? Bukan orang-orang yang kalian pilih. Seharusnya kalian, Rizik Syihab, Bahar Smith, sadar dengan hal ini. Kalian sudah kalah. Jago kalian itu sudah kalah. Berarti ini menunjukkan kalau kalian itu tidak dipilih, tidak disukai oleh masyarakat. Jangan lagi mengatasnamakan rakyat dan masyarakat. Itu adalah pembohongan besar. Anda sedang difitnah. Hanya mengatasnamakan agama. Kamu menganggap, kamu menuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang menyembah berhala. Siapa yang menyembah berhala? Melestarikan adanya patung itu adalah melestarikan budaya, bukan menyembah berhala. Memangnya patung itu untuk disembah? Coba lihatlah, kalau tidak tahu tentang agama, dasar agama, mana itu yang dianggap menyembah berhala, mana yang dianggap itu kemusyrikan, mana yang dianggap itu kesalahan. Kalau tidak tahu jangan bicara, apalagi bicara dengan mengatasnamakan agama. Sudah goblok tidak tahu. Tapi bicara mengatasnamakan agama, koar-koar dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Kamu mengajak masyarakat, mengajak muhibin yang masih lugu dan fanatik buta untuk kamu provokasi, melawan pemerintahan, melawan orang-orang yang jujur, orang-orang yang sebenarnya sedang membela masyarakat, orang-orang yang sebenarnya ingin mengayomi masyarakat, ingin mengayomi budaya. Tanah leluhurnya ingin mengayomi, menjaga kelestarian budaya ini tetap terjaga sehingga kerukunan antar umat beragama ini akan terjaga. Jangan lagi kamu kotori dengan ucapan-ucapan yang rusak seperti itu. Hentikanlah. Ya, sekarang kita simak saja dari komentar jawabannya dari Kang Deddy. Dari saya cukup sekian dari saya yang saya sampaikan. Mohon maaf, ucapan saya sangat geram sekali dengan si Bahar dan si Rizik Syihab ini. Karena apa? Sudah memprovokasi, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan masyarakat. Padahal dia sendiri telah merusak agama dan dia sendiri telah merusak masyarakat. Ya, saya kira cukup sekian ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Kang Deddy bagaimana jawabannya. Simak sampai tuntas biar tidak gagal paham. Maka pola hidup yang sehat harus dimulai dari mana? Negara harus berkomitmen untuk menciptakan iklim yang sehat, membangun tata ruang yang baik,
menjaga mata air, menjaga aliran air, menjaga sanitasi lingkungan, menjaga udaranya, menjaga seluruh alam semestanya dengan konsep papat kalima pancer, dengan konsep tritangtu di buana yang sering saya sampaikan dalam debat-debat terbuka. Karena itulah yang diajarkan oleh leluhur kita, sehingga ketika saya mengatakan bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur, sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Untuk itu turunannya seperti apa? Maka turunannya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Kenapa Anda begitu berani? Iya, wiwitan itu kan hal dianggap tabu loh kita. Padahal wiwitan itu kan sistem kebudayaan yang mengatur lingkup masyarakat di tanah Sunda agar dia menata dirinya selaras dengan alamnya. Itu kan kalau di Bali kayak ajaran Rihito Karana itu kan. Sebenarnya itu. Jadi bukan agama gitu loh. Itu sistem nilai, sistem adat, sama dengan orang Sumatera Barat. Kan punya juga sistem nilai adatnya kan. Itu kan sistem nilai adat orang Sunda. Iya. Yang mengatur hubungan diri orang Sunda, Ki Sunda dengan alamnya, dengan Sunan Ambunya, kalau gitu loh. Nah selama ini orang sensitif takut banget disebut itu. Nah pertanyaannya adalah kalau di tanah Sunda itu tidak dihidupkan sistem nilai, ajaran kebudayaan yang mengikat antara manusia Sunda dengan alam Sundanya, pertanyaan saya, mau menggunakan hukum apa? Kenapa? Karena buktinya hukum-hukum positif yang berkembang hari ini dalam bentuk undang-undang lingkungan hidup, gitu kan? Kemudian tata ruang, kan undang-undang konservasi, kan tidak memiliki efektivitas yang memadai. Nah ini yang lagi saya sadarin terhadap orang Indonesia.